Jalan dulu. Iya, sebentar Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Firly Kurniawati dari SMA Negeri 1 Pegandon, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Untuk pengajar praktiknya yaitu Ibu Isroah Dwi Nurdianti dan fasilitator Ibu Istingana. Mohon izin Bapak Ibu untuk hari ini saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan pada modul 1, yakni tentang budaya positif. Mohon izin saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua, semoga yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Saya akan share screen nggih Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah. Baik Ya. Bapak Ibu. Saya akan memulai presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf ini sekedar berbagi ilmu nggih, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu lebih memahami daripada saya. Untuk topik pada siang hari ini yaitu pembahasan mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, mohon maaf sebentar. Ini kok jadi
Kemudian yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Munculnya di layar itu banyak sekali berapa ya? Bisa sirin lagi. Hijaunya ini tuh sudah muncul sih, sudah muncul gambarnya betul. Muncul gambarnya Pak Jarwo sudah. Oke. Maaf Bapak Ibu nggih gangguan teknis. Saya lanjutkan untuk yang pertama yaitu budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yakni perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Di sini ada gambaran tentang kegiatan mengepalkan tangan. Ada A dan B, yaitu diibaratkan Bapak Ibu dengan salah satu teman, kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
Kemudian yang teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan melakukan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang akan terjadi? Pada ilustrasi tersebut itu ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon, kemudian teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar, kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kemudian Bapak Ibu, ini ada disiplin positif, yaitu teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini nanti menurun ke makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita mempunyai suatu kontrol atas diri, orang tidak bisa mengendalikan diri kita. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian turunannya yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurunkan 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ini adalah posisi Bapak Ibu guru ketika berada di kelas. Ketika ada siswa yang melakukan sesuatu hal, apakah Bapak Ibu guru ini akan berposisi sebagai penghukum ataukah sebagai pembuat rasa bersalah ataukah sebagai temannya, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kemudian dari 5 posisi kontrol ini
menurun ke segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, 3. Menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, tidak langsung dijustifikasi, tetapi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kebutuhan, dan 3 baru menanyakan keyakinannya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian menurun pada kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Berikutnya, apakah makna disiplin yang sebenarnya? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, ini juga disebutkan dalam buku Perilaku atau Perbuatan Memiliki Suatu Tujuan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, isinya sebagai berikut ya Bapak Ibu. Nah, baik, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Berdasarkan teori motivasi, ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ini motivasinya adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Karena berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ini masih motivasinya eksternal, motivasi dari luar, belum motivasi dari diri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, tujuannya yaitu disiplin positif. Manusia ingin menjadi manusia merdeka, ya ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sebagai penyemangat saja nggih Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari dosen tahun 2004. Berikut adalah ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian pembelajaran yang berikutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, kenapa tidak peraturan tapi keyakinan kelas? Nah, ini ada pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, ini ketika pandemi kemarin ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah gambaran lingkaran pengaruh. Nah, dari yang paling dalam yaitu ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, dan berkembang menjadi lingkungan positif yang kemudian akan menjadi sebuah budaya yang positif. Jadi awalnya dilakukan dari hal yang kecil dulu, yaitu dari kelas terlebih dahulu, kemudian berkembang di lingkungan sekolah, baru nanti bisa juga diterapkan di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa ya sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Sepertinya ini sudah dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah kita. Ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang diperlihatkan dalam sebuah tabel ya Bapak Ibu. Ada juga ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, bisa dipersani. Kemudian ini ada tabel perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini anak-anak mengembalikan buku masih karena mengikuti peraturan. Tapi ketika sudah masuk ke keyakinan kelas, bahwa mengembalikan buku adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan berkomitmen.
Dilarang melakukan kekerasan, mengutamakan keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba, tapi kalau keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, ini demi kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, di mana ada peraturan, di situ ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan di konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Nah, ini ada beberapa lagi konsep di bawahnya nggih Bapak Ibu. Jadi saya hanya membacakan beberapa contoh saja. Berikutnya ada tindakan guru. Ini contoh yang dilakukan dan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini berarti merupakan hukuman. Nah, contoh yang konsekuensi misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jadi siswa sadar bahwa yang dilakukan siswa tersebut keliru dan dia mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Kemudian ada identitas gagal dan identitas sukses. Dalam kolom sebelah kiri, identitas gagal ini adalah dari hukuman, sedangkan identitas sukses asalnya yaitu dari disiplin, di mana disiplin itu tadi dari konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini kita lebih mendahulukan konsekuensi dan restitusi daripada hukuman agar membentuk anak-anak itu identitasnya sukses. Berikutnya Bapak Ibu, yakni tentang kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantiknya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian ada kesenangan dan juga bertahan hidup. Nah, mungkin dari
tadi pertanyaan pemantiknya, kira-kira alasannya Doni itu apakah ada di salah satu kebutuhan dasar manusia? Apakah dia ingin penguasaan, atau mungkin sebenarnya dia kurang kasih sayang dan rasa diterima sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian ini ada jawabannya Doni. Saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Ternyata kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup. Ketika jawaban Doni agar teman-teman memperhatikan saya, berarti dia ingin cinta dan kasih sayang. Saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Berarti dia ingin penguasaan. Saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Ini berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Saya senang mengganggu teman-teman, habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangannya si Doni. Kurang lebih gambarannya seperti itu nih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi yang bisa dilakukan Bapak Ibu ketika ada siswa yang melakukan suatu hal. Ketika berada di posisi identitas gagal, kontrol dari luar, yaitu berarti menjadi penghukum dan juga menjadi seseorang pembuat orang merasa bersalah. Nah, ciri-cirinya adalah ketika menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini berarti Bapak Ibu guru menjadi posisi kontrol pada penghukum. Kalau posisinya pembuat orang merasa bersalah, berarti berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, kemudian ada posisi sebagai teman dan juga sebagai pemantau, yaitu contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ketika menjadi pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini adalah identitas berhasil atau sukses, tapi masih kontrol dari luar. Nah, kemudian yang paling baik adalah kontrol diri, yaitu identitas berhasil atau sukses, di mana posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu yang bisa ditanyakan kepada siswa ketika siswa mengalami suatu masalah. Nah, ini ada contohnya. Ada pertanyaan sebagai berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti ketika seorang guru menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini contoh ketika guru menjadi seorang penghukum. Ayo, lakukan demi ibu bapak. Nah, ini berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisinya sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti ini adalah posisinya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu nggih Bapak Ibu, posisi kontrol ketika guru menghadapi siswa yang sedang mengalami masalah. Nah, berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Nah, ini adalah landasan filosofi restitusinya. Monggo saged dipesani nggih Bapak Ibu. Misalnya ada bahwa kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Setiap manusia tahu jika berbuat salah. Kemudian ini 3 langkah utama dalam restitusi. Yang pertama yaitu ciptakan suasana yang positif. Ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Kemudian beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Nah, ini adalah langkah segitiga restitusi. Jadi, yang pertama yaitu validasi. Yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini disajikan contoh penanganan pelanggaran siswa dengan langkah segitiga restitusi ketika ada satu murid yang terlambat masuk ke kelas. Yang pertama yaitu langkahnya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Guru berkata bahwa buat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Jadi seperti itu adalah termasuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya dari segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan. Untuk validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu contoh-contoh kalimat validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah langkahnya menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Itu kurang lebih pertanyaan dari segitiga restitusi bagian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian ada intervensi 30 detik. Nah, ini adalah membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, itu bisa dilakukan kepada siswa. Baik Bapak Ibu, banyak sekali ya materinya yang saya sampaikan pada hari ini. Tidak terasa masuk kepada refleksinya. Kira-kira apakah Bapak Ibu sudah sedikit paham dengan yang saya sampaikan? Paling tidak ada sedikit gambaran mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Aduh. Aku jaringannya terputus sedikit nih. Orang masuk berarti mau tekan lebih.
Lah kok saya aja keluar sik Jeng. Burung masuk ya sik. Ini soalnya saya terputus jaringannya. Duh. Nganu, jaringannya terputus tapi sih wis rampung. Tapi belum penutupan. Mohon maaf Bapak Ibu terputus. Untuk presentasinya alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya satu atau dua sebelum saya tutup. Bu Ida mungkin ada yang mau ditanyakan atau tapi sudah ada gambaran ya Bu Ida mengenai hukuman, motivasi. Sudah ada sedikit gambaran ya Bu Ida ya. Ada mau yang ditanyakan mungkin Pak Mohson? Sudah nggih, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan mengenai budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Gemit saya siang hari ini. Semoga bisa kembali bersama di Gemit-Gemit berikutnya. Terima kasih juga Mbak Ira sudah hadir ya Mbak Ira. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi pada hari ini ya Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, monggo saged meninggalkan ruang. Terima kasih Mbak Ira, terima kasih Mbak Ira. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah masuk. Lah kembal parto nyunyu. Bisa live ya, bisa live. Lah kok malah Mbak Parto nyunyu. Hai Pak Mukson. Pak Mukson. Hei. Mbah Parto nggih.